kita tunggu Kak Nino. Hai, selamat malam Kak Iin. Kak Nino gimana? Tadi aku live dulu, baru ganti jaringan. Pakai jaringan ini aja dah. Soalnya wifi lagi. Oke, enggak apa-apa. Hai, kamu cantik sekali. Semoga lancar. Bulu kan nih. Dari jam Hah, berapa? dulu kan kok orang shiny gitu. Gibran berisik. Sama ini ada sampingku, ada Seina nih sampingku. Oh, si Gibran nggak bisa diajak live. Pasti dia ini rusuh. Iya, kalau Seina masih bisa, oke. Dia masih bisa anteng kayak gitu. Gimana kabarnya? Sehat, aman, luar biasa. Selama ini ngapain aja nih? Kita udah tiba-tiba ada yang video call. Oke. Ngapain di rumah? Bikin kue bolu. Oh, udah berapa lama ya kita nggak live? Udah berapa lama ya, Kak? Kita nggak live, Kak? Kayaknya udah 2. Sorry, ada yang rese banget, jadi rajin sekali video call gitu. Terus kalau misalnya diterima, nggak kelihatan mukanya. Rese. Enggak apa-apa. Ya, namanya juga apa? Kita pakai media sosial ya, jadi kayak. Kita ini hari ini kita mau ngebahas apa sih, Kak? Yang udah ini kita loh, ini apa tentang namanya sampein. Oke, kita ini topik-topik yang rada sensitif ya, ini kita bakalan ngebahasnya ya. Jadi ini topik karena terlalu luas, jadi kita bakal bikin 2 sesi gitu ya Kak Nino ya, karena nggak bisa kalau kita mau abisin di satu sesi ini, karena pembahasannya itu panjang dan betul. Pastinya kita saat ini kita ngebahasnya cuma yang poin-poin, maksudnya yang rada-rada apa dipersingkat kayak gitu ya Kak, maksudnya kita hanya sekedar memahami. Ya kan? Betul. Hai Agi. Jadi hari ini tuh kita lebih membahas pemahaman, lebih memahami tentang bullying dan cyberbullying itu. Kak Iin pernah jadi korban bullying kayak gitu nggak sih? Kalau aku jelas iya, kan kau tahu sendiri hidungku. tapi dikatakan bullying apa enggak ya? Aku nggak dikatakan bullying atau dikatakan bullying atau enggak, aku juga nggak ngerti sih, karena ketika aku dipanggil si hidung pesek ini, aku fine aja tuh Kak tuh. Oh gitu ya, ini memang kita akan bahas ya pada saat kapan itu disebut bullying atau pada saat kapan itu cuma sekedar bercandaan. Jadi nanti itu akan kita bahas juga di topik kita hari ini Kak Nino. Wah, seru kalau Kak Nino tanya bullying apa enggak, ya pernah gitu. Kayaknya hampir semua orang itu punya peluang dan mungkin pernah mengalami yang namanya dibully, cuma mungkin nggak sadar, atau mungkin bukan sebagai korban bully tapi mungkin sebagai pelaku bully juga, tapi nggak sadar kalau dia itu bukan orang lain. Oke. Sembari kalau kita misalnya bahas bullying, yang Kak Nino pikir kalau misalnya dengar kata bullying itu apa? Bullying itu ini kayak diejek kayak gitu, lebih ke misalnya kayak pesek, sini pesek, kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi nih dong, aku kan kecil sekali ya, kayak gitu misalnya. Terus mungkin kayak dipanggil misalnya apa ya, pendek kayak gitu kan, itu juga aku banget dong itu, aku banget. Menurutku kayak gitu. Apa?
Aku Kamu banget bakal itu kayak kalau gitu. dikatain pendek. Enggak, menurutku kayak gitu, bullying apa? Ejekan sih Kak, secara singkatnya kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, bullying itu lebih ke Hmm. perilaku agresif gitu. Agresif. Kenapa disebut Hmm. agresif? Hmm. Hmm. Sifatnya itu menyerang gitu dan Hmm. mau mempermalukan, mau membuat Hmm. orang yang dibully itu menjadi merasa tidak nyaman, aman ya. Hmm. Hmm. Disebut bullying sih. Apa pengertiannya tuh dibilang perilaku agresif gitu. Dan Hmm. itu sifatnya nggak cuma satu kali, tapi Hmm. berulang terus gitu. Jadi Oh. nggak cuma satu kali. Hmm. Misalnya kayak tadi Kak Nino dibilang dikatain pesek gitu, nggak cuma satu kali, tapi itu berulang-ulang kali. Dan pada Hmm. saat apa disebut bullying atau mungkin teman-temannya Kak Nino cuma bercanda, itu kalau bercanda itu kalau misalnya cuma si pesek gitu. Tapi kalau misalnya Kak Nino ngerasa nggak nyaman dipanggil kayak gitu, Hmm. terus Kak Nino kasih tahu ke temannya Kak Nino bilang stop gitu, jangan ulang lagi, aku nggak suka gitu. Tapi temennya Kak Nino itu masih terus ngatain Kak Nino pesek-pesek gitu. Nah itu bisa disebut sebagai bullying. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Heeh. Jadi di sini memang lagi-lagi bullying itu emang ini ya, apa tergantung bagaimana si penerimanya itu. Hmm, tergantung si penerimanya gitu. Kalau misalnya penerimanya ngerasa bahwa wah ini bercandaan kamu udah kelewatan banget ini, Mm-mm. ya itu udah bisa masuk kategori bullying gitu. Dan kalau Hmm. misalnya itu berulang gitu, tapi kalau misalnya cuma sekali Mm-mm. aja, Mm-mm. ya itu belum bisa dibilang bullying, karena kalau bullying itu Oh, ulang-ulang kali terus dilakukan menerus, terus terus menerus. menerus. Nah, contohnya kalau kayak kalau kayak panggilan kayak gitu, itu tuh masuk ke jenis apa sih Kak? Kan setauku tuh bullying ada tiga ya, ada fisik, verbal, sama relationship. Nah, kalau kayak panggilan kayak gitu masuknya ke apa ya Kak? Kalau misalnya panggilan kayak kamu tuh pendek, kamu tuh Mm-mm. pesek, kayak gitu itu Mm-mm. masuk ke verbal sih gitu. Karena kalau misalnya bullying Mm-mm. verbal itu kayak memanggil nama dengan sebutan yang lain gitu, terus Mm-mm. menggoda, juga masuk Mm-mm. dalam bullying verbal, kayak Mm-mm. mengejek, menghina dan Mm-mm. Mm-mm. cara verbal melalui kata-kata itu masuk Mm-mm. dalam bullying verbal. Dan ada juga kan bullying secara fisik. Bullying secara Mm-mm. fisik itu kalau melibatkan fisik gitu, kayak mendorong, menendang, terus memukul, itu sudah Mm-mm. masuk dalam kategori bullying secara fisik. Nah, satu Mm-mm. lagi nih, ada juga ternyata bullying relationship itu Nah, seperti apa? Bullying relationship itu mm-mm. misalnya eh kamu diabaikan gitu, diabaikan sama teman-temanmu, terus dikeluarkan dari Grup kelompok atau WhatsApp kayak gitu. perkumpulan, Kalau terus dikeluarkan dari grup WhatsApp kayak gitu, dikeluarkan dikeluarkan. dari grup kita gitu, terus Mm-mm. uh, juga kalau dibikinin gosip, dibikinin cerita yang nggak benar, terus disebarkan ke Mm. orang, masuk dalam bullying relationship. Nah, kita bahas satu dulu soal yang fisik nih, rada menarik. Eh, kita misalnya mungkin tanpa sengaja kita dorong si anak, kita dorong teman kita kayak gitu. Apakah itu juga bullying? Aku kurang begitu nangkap tentang bullying tentang fisik, bisa diperjelas lebih ini lagi Kak? Okay. Bullying secara fisik itu banyak terjadi, kasusnya itu di sekolahan. Mm, 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 Jadi kayak anak yang dipalak gitu, dimintain uang, terus didorong gitu, mm. dikurung, naik kamar mandi, terus Oh ya. dipukul Mm, seperti mm, mm. apa, eh, Mm, ditendang, atau mungkin mm, barangnya disembunyiin sama teman-temannya, dicuri barangnya. Nah itu juga termasuk dalam bullying. Tapi kembali lagi yang perlu digarisbawahi itu adalah perilaku itu bagaimana berulang sih gitu. Kalau cuma ya. satu kali itu enggak, belum bisa Mm, disebut sebagai bullying. Tapi kalau misalnya mm. berkali-kali setiap hari anak itu dipukul, didorong, atau disembunyikan barangnya, dicuri barangnya, itu sudah masuk dalam kategori bullying secara Mm. fisik. Dan pastinya itu juga bagaimana si si penerimanya juga ya Kak ya. Bagaimana si penerima Mm-mm. itu merasakan, apakah itu merasa tidak nyaman atau itu hanya sekedar ya sudahlah itu biasa aja sih kayak gitu. Tapi kalau si penerimanya itu merasa tidak nyaman, merasa nggak Benar, oke, itu sudah termasuk ke bullying ya.
Ya, jadi kalau penerimanya merasa dia tidak nyaman atau menjadi dia tidak aman gitu, berdampak secara psikologis mental ke anak itu, ya itu disebut bullying. Tapi kalau misalnya anaknya digituin nikmatin aja atau senang-senang aja ya, nggak bisa dibilang bullying. Iya. Kalau yang relationship, kalau yang Kalau bullying relationship, relationship itu tadi kan contohnya kalau misalnya kita ada dalam satu kelompok gitu kan, terus dikeluarkan. Pokoknya kita ketika kita mau bergabung dengan suatu kelompok atau komunitas, kita tuh kayak sengaja dikeluarkan atau diabaikan, kehadiran kita tuh kayak nggak dianggap gitu. Eh, itu masuk dalam bullying relationship. Yang berikutnya juga adalah kalau kita nih misalnya dalam satu kelas, terus ada teman kita yang bikin kabar atau berita yang nggak benar, gosip gitu. Gosip tentang kita, kemudian disebarkan ke teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman yang lain tuh jadi menjauhi kita, itu masuk dalam bullying relationship. tapi ini ya, kalau bullying relationship itu emang lebih ke kelompok ya, kayak gitu. Nah, Ya, lebih kalau ke misalnya kan, hubungan kita dengan orang lain. nah kalau pastinya kan laki-laki sama perempuan ini beda nih kak, iya Mm-mm. kan? Iya, Cara benar. kita berteman dengan laki-laki pun obrolannya pun juga beda, apalagi dengan perempuan. Nah, Mm-mm. ada nggak sih perbedaan bullying ketika dilakukan sesama laki-laki dan bullying ketika dilakukan sesama perempuan, atau mungkin kelompok laki-laki seperti apa, kelompok perempuan seperti apa, kayak gitu. Kalau dari Apa-apa, hasil, mm-mm. apa-apa ada Kalau bedanya nggak dari sih? ada. Kalau dari survei-survei yang banyak dilakukan itu, kalau anak laki-laki cenderung itu melakukan bullying dengan mengirimkan, misalnya ke teman perempuan gitu, mengirimkan pesan-pesan yang bersifat pelecehan seksual gitu. Kalau sesama laki-laki biasanya bullyingnya berupa fisik gitu, jadi pukul, dorong, gitu. Perempuan, kalau anak perempuan tuh cenderung lebih ke eh, yang ini membuat gosip kayak gitu, Gibah, mengabaikan, pokoknya kayak gibah. eh, apa sih tadi bisa dibuat itu tidak nyaman, tidak tidak nyaman berada di dalam kelas itu. Kalau kayak Gibah, kalau kayak gibah, gibah, terus kan gibah. apa? Ya itu dibuatkan gosip, desas-desus yang nggak benar. Oke. Terus ini juga mengungkapkan rahasia. Jadi rahasianya si korban bully ini disebarkan. Nah, Itu secara kalau singkatnya perempuan. bullying, oh nggak perempuan. Jadi kalau laki-laki ke perempuan itu lebih kecenderungannya dia membulinya secara Verbal seksualitas. sih, verbal sama eh, relationship. Kalau laki-laki ke laki-laki cenderungnya berupa fisik. Iya, fisik. Kalau perempuan sama perempuan jadinya cenderung ke masuknya ke bullying relationship yang berupa misalnya contoh gampangnya gibah kan kayak gitu ya. Diskus-diskus yang isu-isu yang nggak pas kayak gitu. Telah kalau Iya, perempuan ke benar. laki-laki, mungkin nggak sih kak? Kalau perempuan ke laki-laki bisa aja verbal, kayak misalnya Oh, ngatain, hei dasar gendut, kayak gitu. Itu oh kan iya, belum juga. iya sih. Iya, oke. Kalau kan ini kita ngebahas tentang bullying ya. Kalau kalau ngebahas, Hai Gibran, aku tadi juga Ada, sama ya. Iya, aku tadi juga sama ya. Aku tadi keluar dulu tuh, keluarkan Zena dari kamar. Apa? Ini, kalau tadi kan sudah kita bahas tentang bullying. Bedanya bullying sama cyberbullying itu apa? Kan kita kalau ngebahas dua hal itu kan, Kak? kita ngebahas itu, kalau cyberbullying itu bullying yang dilakukan atau terjadi di dunia maya. Jadi dengan menggunakan ini Media gadget, sosial. dengan Oh, media sosial itu ininya masih masuk bullying juga, cuma dia kalau cyberbullying ini lebih di dunia maya gitu. Jadi kita nggak ketemuan, kita tatap muka. Oh, berarti mungkin seperti misalnya aku punya ini, punya teman yang ketika misalnya di Instagram.
nggak kenal nih, terus melakukan mungkin hal yang mungkin apa kata-kata yang kurang pas ke aku kayak gitu, itu yang dimaksud kayaknya kayak gitu mas atau gimana? Karena memang kalau cyberbullying itu lebih apa ya, dia itu dengan cara memberikan komentar-komentar di sosial media yang orang baca tuh langsung yang ih jelek banget sih komentarnya, nggak bagus banget sih. Dan pernah nggak kamu tuh yang posting, pernah nggak itu misalnya ada setiap kali Kanino posting terus ada aja satu orang itu yang pasti komennya tuh nggak bagus gitu, komennya tuh negatif aja. Nah itu masuk dalam cyberbullying. Dan yang banyak terjadi sih yang paling berpeluang mengalami itu sih yang public figure kayak artis juga gitu, yang paling sering dibully ya, karena komentar-komentar semakin seseorang itu populer, semakin orang itu berpeluang untuk menjadi sasaran cyberbullying. Oke. Jadi kalau gini tiba-tiba ada yang besok-besok kita udah dikomentari setiap kali posting dikomentari gitu ya, berarti kita juga berpeluang jadi korban bullying nih Kanino nih. Ya lama-lama nanti bisa jadi kayak gitu ya kak. Jadi kalau saya berbullying itu lebih keluas ya, maksudnya semua orang bisa bukan hanya teman dekat aja, tapi bisa orang bisa memberikan komentar-komentar yang nggak pas buat kita kayak gitu. Malah di dunia maya cyberbullying itu apa ya, ada istilahnya tuh kalau cyberbullying itu lebih menyakitkan daripada bullying di dunia nyata. Kenapa? Karena kalau cyberbullying itu kan kita nggak tahu nih, bisa aja orang yang bully kita itu pakai fake akun palsu, terus kemudian setiap kita komentar kayak gitu, dan kita nggak tahu orang itu siapa, kita nggak tahu. Dan cyberbullying itu berpeluang bahwa kita bisa menjadi korban dan kita juga bisa menjadi pelaku. Mungkin kita nggak sadar, kita ketika artis nih, artis yang kita nggak suka banget nih, terus dia posting apa kita langsung dasar pelakor kayak gitu. Nah itu kan berarti kita menjadi pelaku cyberbullying juga. Iya. Tanpa kita sadari ya kak, tanpa kita sadari pun kita juga bisa jadi pelaku. Iya. Rada miris juga ya ternyata. Iya, betul. Dan itu yang paling banyak kasusnya. Makanya kenapa malah beberapa artis kemudian bunuh diri karena nggak tahan dengan komentar-komentar negatif yang diterima. Oh ya, bisa terkadang kita juga berdampak buruk. Oke. Nah, nih laki-laki nih, pasti ada bedanya kak, cyberbullying buat laki-laki dan perempuan. Ada nggak sih? Atau sama aja pada dasarnya, sama-sama kayak di dunia nyata? Kalau cyberbullying itu kita tidak bisa melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena semua berpeluang gitu. Karena kan modal untuk menjadi pembuli di dunia maya itu modal ya, kita punya HP, kita punya jaringan internet, ya itu kita sudah bisa. Jadi antara laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya, karena kalau bullying di dunia maya pasti bullying itu lewat kata-kata atau mungkin entah itu melalui komentar di sosial media atau neror lewat chat, SMS atau email gitu. Atau ini juga hack akun. Jadi misalnya nih ada yang akunnya Kak Nino, hack akun Kak Nino, masuk ke akunnya Kak Nino. Kak Nino tuh ngirim pesan ke aku, ngirim pesan jahat, kayak padahal banget gini. Nah, itu jadi sebenarnya dia tuh pengen menjelek-jelekan kamu, tapi kamu jadi seolah-olah aku kan jadi musuhin kamu karena mikirnya kok Nino gitu. Oke. Nah, pastinya bullying sama cyberbullying itu kan ada efeknya. Betul. Pasti karena tadi sudah disebutin sampai bisa berdampak, bisa sampai karena terlalu ekstrim akhirnya bisa sampai ke bunuh diri kan. Nah, apakah ada perbedaan nggak sih antara efek dari bullying sama cyberbullying, atau kedua-duanya sama aja, maksudnya efeknya sama
Sebenarnya sama sih efeknya, namanya bullying, sebenarnya efeknya sama aja, nggak jauh beda antara bullying dan cyberbullying karena cyberbullying itu sendiri masuk dalam kategori, maksudnya masuk dalam lingkaran bullying itu sendiri, jadi efeknya ya bisa Hampir sama. dijabarkan. Misalnya misalnya efeknya efek ke kita kan pastinya kan Pasti, seperti apa sih? itu korban. Apakah kita jadi ini Efek jadi orang yang apa orang yang mungkin jadi orang yang pede atau orang yang jadi agresif atau seperti apa kayak gitu? Kalau jadi tergantung nih, ini kita mau bahas efek jadi korban bullying atau efek menjadi seorang pembuli. Oh, Tapi yang jelas kalau nah kita mungkin kita bahas satu-satu nih kak, efek jadi korban bullying sama efek jadi pelaku bullying. Kalau misalnya menjadi korban bullying, otomatis pasti akan mempengaruhi secara mental, emosional, dan mungkin bisa malah sampai ke fisik. Orang yang jadi korban bullying itu akan lebih lebih banyak dikuasai oleh perasaan malu, perasaan marah, kecewa, yang bisa mengakibatkan orang tersebut jadi tidak tenang hidupnya, susah tidur, jadi gangguan tidur, gangguan makan juga, kayak gitu. Itu kalau jadi korban bullying. Ada yang tanya kak, nyinyir itu bagian dari cyberbullying nggak? Dari siapa itu kak Iin? Itu sih enggak. Nyinyir itu Itu bagian bagian dari cyberbullying nggak? Kalau menurutku, tergantung. Kita nyinyirnya berapa kali? Misalnya, kita nyinyirin Presiden Jokowi kali ya. Setiap ada postingan tentang Jokowi, kita tuh langsung nyinyir. Pokoknya setiap dengar kata Jokowi, kita tuh langsung nyinyir. Itu sudah masuk dalam cyberbullying sih. Tapi kalau cuma sekali aja itu belum masuk ke bullying kayak gitu kan? Belum masuk ke cyberbullying kayak gitu kan? Kalau sekali, nah itu lagi selalu itu kembali kepada korban yang dibully. Apakah korban yang dibully itu merasa sangat tidak nyaman, merasa terganggu. Nah, tapi kalau di cyberbullying kan kita nggak tahu, maksudnya yang cuma si korban yang tahu dia merasa terganggu nggak sama nyinyiran itu apa tidak. Karena kan ada juga orang yang suka dinyinyir, karena semakin dia dinyinyir semakin dia terkenal. Ya bisa jadi kayak gitu. Sekarang dunianya kayak gitu kak. Semakin dinyinyir, yang dinyinyir itu malah semakin terkenal daripada yang menyinyir kan kayak gitu kan kak. Malah banyak juga yang sengaja melakukan sesuatu buat dinyinyirin gitu, karena kalau banyak orang nyinyirin dia kan otomatis pasti banyak yang ngomongin dan semakin populer. Ya betul, zaman sekarang. Nah nih balik lagi nih, efek dari si korban atau efek dari si pelaku itu seperti apa? Kalau si pelaku mungkin kalau si pelaku si bullying dia mah fan aja kan kayak gitu. Lah kan aku mungkin kalau aku ngatain Kak ini pendek misalnya kan mungkin biasa aja lah kan mungkin kadang orang lain juga beda kan setiap orang lain punya pendapat beda. Mungkin kalau aku yang misalnya aku sebagai korban bullying merasa nggak nyampan, mungkin karena bisa otak pola pikir untuk dipikir ya sudahlah mungkin dia nggak sengaja atau gimana, setiap orang kan beda-beda. Nah apakah itu ada juga efek, kalau efek tadi kan sampai yang bisa sampai meninggal itu efek paling parah kayak gitu lah. Efek yang mungkin nggak parah banget misalnya bisa mengganggu ke hal-hal yang kesehatan atau mungkin bisa mengganggu mentalnya atau gimana nih kak? Kalau untuk pelakunya, ya kita bahas kalau untuk pelaku, kalau efek untuk pelaku itu sendiri adalah ya bisa jadi karena terlalu sering melakukan itu, akhirnya itu menjadi hal yang biasa buat dia, dan jadi efeknya adalah dia perilaku
perilaku agresifnya itu malah menjadi hal yang menurut dia wajar. Nah, kalau misalnya seseorang menganggap bahwa perilaku agresif itu wajar, ya tentunya dia akan apa ya, ketika di mana dia berada, orang-orang akan merasa tidak nyaman gitu kalau ada dia. Kehadirannya menjadi gangguan buat orang lain. Lah kalau efek ke korbannya? Efek ke korbannya tadi itu sudah dijabarkan bahwa orang itu bisa berdampak secara mental, mempengaruhi fisiknya, mempengaruhi psikisnya, mentalnya. Orang Psikis, itu fisik. jadi hidup dalam ketidaknyamanan, tidak tenang, tidak sejahtera, tidak merasa tidak aman. Terus bisa juga berdampak ke fisik. Misalnya orang itu menjadi psikosomatis, jadi sering sakit kepala, jadi gangguan tidur, emosi, moodnya jadi nggak stabil. Itu bisa merupakan efek dari bullying, cyberbullying juga. Nah, aku mau tanya ke Kak In, mengapa kalau pada dasarnya kita seperti, misalnya kayak aku nih, hidungku pesek nih, itu kan dari sananya, maksudnya dari Gusti Allah yang ngasih, ya memang kayak gini, kayak gitu loh. Kalau kayak orang lain mungkin misalnya, apalah mungkin yang dikatain sama temennya misalnya, kok bisa ya sampai orang itu tuh jadi korban bullying kayak gitu? Ada ininya nggak? Ada apa namanya? Ada mengapa ya saya dibully kayak gitu? Pertanyaannya seperti itu kalau ada yang tanya, mengapa ya saya dibully kayak gitu? Misalnya saya curhat, kok aku dibully ya, Kak? Kenapa ya? Kan toh hidungku memang kayak gini, misalnya dari sananya kan memang kayak gini mungkin. Emang sih nggak nyaman sih aku dipanggil pesek misalnya kayak gitu. Tapi kan emang ini sudah dari sananya. Tapi kenapa ya aku dibully, Kak? Kan ada kan beberapa selintingan. Jadi memang ada beberapa alasan kenapa seseorang itu menjadi korban bullying. Itu tentunya karena adanya perbedaan. Jadi orang yang dibullying itu biasanya orang yang berbeda dari yang lain. Pasti ada yang berbeda. Orang itu anti mainstream, nggak kayak biasanya. Itu berpeluang untuk jadi korban bullying. Entah itu perbedaan dalam sikapnya atau tindakannya, pola pikirnya, fisiknya, agamanya, sukunya, itu bisa menjadi alasan kenapa orang itu dibully. Misalnya kan kayak ras itu, ya mungkin karena memang rasku ini jadi kulitku gelap, tapi karena aku hidup di lingkungan teman-temanku yang kulitnya cerah, jadi ya aku jadi korban bullying. Jadi kayak ya dikatain hitam banget sih, hitam dipanggilnya jadi kayak gitu. Jadi kenapa orang dibully ya karena orang itu berbeda dari yang lain. Kalau apa ya, zaman-zaman sekarang kan memang kita harus banyak hati-hati ya Kak. Maksudnya hati-hati dalam bersikap, hati-hati secara verbal kayak gitu. Sedikit aja terkadang orang belum tentu itu padahal maksud kita juga bercanda kayak gitu. Walaupun bercanda kayak gitu. Itu pun juga terkadang bisa membuat orang jadi sakit hati walaupun itu belum dikatakan bullying, walaupun baru pertama kali Kak. Kan tapi bisa juga itu bikin orang jadi nggak enak hati. Nah, jadi kan kalau zaman-zaman sekarang tuh memang bener-bener kita tuh harus ini ya Kak, harus jaga diri kayak gitu ya. Maksudnya jaga omongan, jaga sikap kan kayak gitu. Nah, sebagai pelaku bullying, kenapa sih kok mereka bisa jadi disebut sebagai pelaku bullying? Apa ada ininya? Ada atau mungkin dari background yang seperti apa, atau memang atau memang dia pernah dulu jadi korban bullying sehingga jadi pelaku bullying, atau seperti apa? Jadi biasanya yang menjadi pelaku bullying itu karena ada banyak faktor sih, ada banyak kemungkinan kenapa dia jadi pelaku bullying. Yang pertama itu mungkin ya itu dia pengen populer, dia pengen cari perhatian orang gitu. Jadi dia melakukan bullying. Yang kedua mungkin pelaku bully itu iri sama yang dibully nih. Jadi dia berusaha melakukan sesuatu yang membuat korban bullyingnya ini merasa tidak nyaman. Jadi kayak
semakin menderita korban bullying, semakin bahagia si pelakunya. Nah, yang berikutnya adalah mungkin pelaku bullying ini ingin terlihat tangguh, kelihatan kuat gitu di depan teman-temannya, jadi punya power gitu di depan teman-temannya, jadi dia membuli temannya kayak gitu. Ada juga karena mungkin ya itu tadi kayak Kak Nino bilang, mungkin dia pernah jadi korban bullying gitu, jadi dia ketika dia punya peluang untuk menjadi pelaku, ya udah dia langsung melampiaskan, jadi kayak istilahnya tuh kayak balas dendam. Yang berikutnya adalah mungkin pelaku bullying ini sebenarnya dia punya masalah. Nah, si pelakunya cara sendiri, untuk maksudnya pelaku bullying maksudnya, ini mungkin dia punya masalah. Jadi dia apa sih melakukan bullying itu sebagai pelarian dari masalahnya. Ternyata kompleks ya Kak. Kompleks. Kompleks ini aku katakan kompleks karena menyangkut banyak hal ternyata, bukan hanya sekedar ucapan selesai kayak gitu. Aku pikir waktu kita ngebahas bullying itu kita mau yuk kita ngobrol-ngobrol soal bullying ini kayak gitu kan. Aku pikir bullying itu hanya sekedar ucapan, maksudnya hanya sekedar omongan, ternyata juga sampai ke kontak fisik, sampai ke relationship, sampai ke media sosial pun juga termasuk bullying kayak gitu. Ternyata luas kayak gitu kan. Lalu sama ini ternyata ada si pelaku sendiri sebagai pelaku bullying itu juga ternyata ada permasalahan yang akhirnya melakukan bullying ke orang lain kayak gitu. Betul. Kompleks sekali Kak. Wah, ini memang kemarin kita memang sudah sempat ngobrol ya. Ini panjang nih kalau kalau mau obrolin. Nggak cukup untuk satu sesi karena memang setelah ini pembahasannya malah lebih pokoknya lebih luas gitu. Untuk memahami cyberbullying itu sendiri aja kita harus benar-benar yang membahas satu persatu nih dari sisi korbannya gimana, Iya, betul sekali, betul. Ternyata dari sisi pelakunya itu sendiri pun ada sebabnya. Kenapa sampai si pelaku ini melakukan bullying, dan si korban ini juga ada sisinya kayak gitu. Kenapa si korban ini jadi korban bullying kayak gitu. Ini ya menarik sekali nih Kak, seperti kemarin yang kita minggu lalu kita bahas apa itu kemarin minggu lalu? Labeling. Labeling. Ini pun juga lebih kompleks lagi ternyata kayak gitu. Lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Apa yang ingin sampaikan untuk para teman-teman yang mungkin tanpa sengaja mengucapkan ketidaksengajaan, mengatain ke teman atau hanya sekedar ya mungkin komen-komen ke para, mungkin sekarang kan paling lagi seru-serunya jadi selebgram, influencer kayak gitu. Mungkin kita nggak suka sama si A, si B, Kak In mau menyampaikan apa kayak gitu? Kalau saya sih ini ya, kalau kita di dunia maya ataupun di dunia nyata, aku tuh selalu punya prinsip bahwa perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan gitu. Jadi ketika kamu nggak suka komentar-komentar negatif atau yang bersifat body shaming, yang ngomongin kamu gendut, ngomongin kok kamu pendek banget sih ya, berarti aku juga nggak boleh melakukan itu atau mengomentar yang seperti itu di dunia maya kayak gitu. Dan untuk yang mungkin selama ini jadi korban bullying, pesannya ya itu satu, kalau kamu tuh nggak sendirian gitu. Kita hampir kita semua itu pernah mengalami yang namanya dibully. Bukan cuma kamu, tapi kita semua pernah mengalami. Jadi kamu tuh nggak sendirian, Jadi jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk kemudian mencari bantuan, mencari pertolongan dari orang lain. Ya, pastinya tetap harus cari bantuan ke orang lainnya yang tepat juga ya Kak. Jangan sampai bantuan ke orang lain itu maksudnya
Jadi ada tetap banyak, harus intinya yang itu ada tepat banyak karena yang memang ada banyak yang ya bersedia untuk membantu, ada banyak yang mm-mm, bersedia untuk mendukung kamu. Jadi jangan pernah merasa sendirian. mm-mm. Ah, Ada Kak Nino, menarik sekali, menarik ada Kak sekali. eh Seperti secara singkat kita sudah ini ya Kak, sudah bahas ya. Mungkin coba Kak kita ada nggak sih Kak yang ingin teman-teman yang gabung di sini ingin bertanya kayak gitu? Tadi tuh sebenarnya ada ya di atas tuh ada, tunggu aku lihat dulu ini. Oh, tadi Mm-mm. sebenarnya udah kita bahas yang dan bagaimana kalau misalnya itu fakta. Jadi kayak dikatain kayak tadi tuh. Bagaimana kalau misalnya itu fakta? Saya kan Mm-mm. pendek, kalau diejek pendek, tapi itu fakta gimana, Kak? Tadi itu sempat Mm-mm. kita udah bahas Mm-mm. juga sih. Ya, sudah sempat. Gimana Kak Anggi? Udah merasa puas dari jawabannya Kak Iin? Ups. Intinya itu tadi balik lagi ya ke Kak Anino yang awal kita bilang. Jadi pada saat mana kita dikatakan kita itu dibully, itu pada saat Mm-mm. kalau eh, kita merasa tidak nyaman dan Mm-mm. perlakuan itu terus-menerus didapatkan ke kita. Mm-mm. Kak Nino pernah nggak sih ngerasa dibully? Yang maksudnya yang membuat Kak Nino itu benar-benar merasa nggak nyaman gitu. Pernah sih, pernah. Mm-mm. Pernah. Nah, itu Pernah saya merasa juga. Kak, pernah. Mm, Mungkin kalau ini kita ngebahas sisi jadi korban bullying ya, pernah. iya. Jadi berasa, ih beneran nggak sih ya aku tuh kayak gini kayak gitu Kak. Beneran nggak sih aku tuh orangnya tuh kayak gitu. Sampai mungkin bisa kebawa mimpi kayak gitu loh Kak. Oh Mm-mm. kayak gini ya kayak gitu. Itu sampai sampai makan pun itu juga sampai berasa kepikiran terus kayak gitu loh Kak. Bener nggak sih kayak gini? Akhirnya coba deh, akhirnya saya coba untuk cerita ke orang lain kayak gitu. Menurutmu selama berteman denganku bener nggak sih aku tuh orangnya kayak gini kayak gitu. Ternyata setelah dijabarin kamu tuh nggak kayak gini, itu hanya mungkin hanya rasa ketidaksengajaan atau rasa apa kondisi si pelaku mungkin ngomongin ke gitu ke kamu mungkin karena lagi nggak oke atau mungkin karena lagi ada masalah atau gimana sehingga nggak sengaja terceletuk seperti itu. Iya benar. Kalian pernah? Kalau aku sih pernah ngalamin yang namanya bullying relationship tadi itu. Jadi kayak Oh. eh, eh, aku ingat kayaknya waktu itu SMP deh. Jadi ada ya waktu SMP kan kita masih masa-masa geng-gengan lah ya kayak gitu. Jadi ada temen-temen yang bikin satu geng gitu. Terus apa? Jadi hobinya tuh tiap sore ya nelpon ke rumahku hanya untuk neror gitu. Terus mereka tuh satu geng gitu, satu geng. Jadi setiap sore nelpon, terus setiap aku angkat teleponnya mereka langsung yang ngata-ngatain, tuh dasar gini-gini, dasar apa, banyak gaya kayak gitu-gitu. Dan maksudnya aku tahu itu mereka, tapi ya udah waktu itu aku cuekin aja karena aku pikir mau diapain juga, aku mau balas juga nggak ada guna sih. Tapi aku ngerasa itu bullying ya karena apa berkali-kali gitu, kayaknya hampir tiap sore deh nelpon kayak gitu. Terus kalau di sekolah mereka lagi ngumpul terus aku lewat terus mereka tuh kayak ketawa-ketawa kayak gitu-gitu deh. Untungnya aku sekuat baja. Oh ya, oke. Strong. Terus pada akhirnya ini ngambil sekolah psikolog. Nah akhirnya setelah itu karena waktu itu kan sebenarnya ngerasa ya udah ya udahlah pokoknya aku tetap move on aja jalan hidup, aku tetap bergaul sama teman-teman. Tapi ternyata itu menjadi hal yang membuat aku berpikir bahwa aku SMA nggak mau di sini lagi, aku harus keluar dari sini. Akhirnya beneran SMA aku udah merantau ke Jawa. Oh, wah, keren sekali ya Kak ya. Mama, kenapa sih kamu ngebet banget pengen kuliah di SMA di Jawa? Aku bilang
aku kalau misalnya bergaul di sini terus kayaknya masa depanku nggak bagus. Karena gitu sih, karena maksudnya ngerasa, aduh aku nggak nyaman deh kayaknya di sini, udah nggak sehat nih pergaulannya. Jadi ya udah Nah, akhirnya memilih di keluar. keluar di SMA juga ngalamin enggak atau hanya waktu punya Di SMA pengalaman di SMP aja? malah enggak sih, di SMA malah enggak. Karena ini ya, mungkin karena kultur, mungkin karena ini ya, kondisinya udah berbeda. Maksudnya dengan teman-teman yang baru. Ini kan kayak ini Mungkin kan karena kayak waktu ini kan seperti di SMA seperti itu orang mungkin baru. karena aku orang baru pendatang. Nah, pendatang. Tapi herannya teman-teman SMA yang waktu itu malah mikir aku tuh dari Jakarta. Orang dari Jakarta malah nggak tahu aku dari desa. Jadi Oh. enggak. Jadi sempat ngobrol, ih aku pikir kamu tuh dari Jakarta, jadi mau deket-deket juga jadi sungkan gitu. Oh, oke oke. Tapi waktu Cuman, dulu, oke oke. Kalau ngomong orang Jakarta, aku jadi ingat waktu pertama kali kenal dirimu, waktu kita kuliah bareng tuh, kamu emang ini, emang eh, emang emang kelihatannya wow ya, kayak gitu jutek ya, kan. jutek sekali. Tapi ternyata setelah mengenalmu, wah, I see I see, Itu teman SMA keren aku juga keren. mikir gitu, katanya aku Mm-mm, kayaknya mm-mm, ini banget deh, kayak apa sih, kayak angkuh banget yang nggak mm-mm, mau mm-mm. bergaul. Padahal enggak ya. Iya, eh, di SMP yang jadi korban bullying akhirnya pindah ke Jawa Mm-mm. untuk sekolah biar masa depannya sampai seperti itu ya Kak ternyata. Iya benar. Jadi rasa-rasa rasa ketidaknyamanannya sampai seperti itu yang Kain alami. Iya, akhirnya sampai keluar. Tapi sekarang kalau ketemu sama teman-teman dulu yang suka bully itu ya udah biasa aja sih. Mm-mm. Mungkin apa Aku malah jangan-jangan sekarang jadi teman? jadi teman, tetap jadi teman. Malah sering ketemunya pas sudah kita udah ini. Cuma nggak tahu deh, mereka tuh ngerasa nggak sih kalau mereka tuh pernah ngebully? Nggak tahu juga. Nah itu tanda tanya kan. Nah, itu lagi mungkin gini, mungkin ya, mungkin lagi-lagi itu tadi. Si pelaku bullying itu ada motif yang terkadang kita nggak ngerti sebagai korban bullying kayak gitu Kak. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Betul. Kan kita nggak mudeng, nggak paham maksudnya, mungkin benarkah bercanda atau hanya sekedar hanya untuk biar orang deket sama si pelaku, teman-temannya si korban biar deket sama si pelaku, atau hanya untuk membuat si korban itu jadi lebih tenar. Kita kan juga nggak ngerti Kak maksud si pelaku Iya. bullying itu seperti apa. Karena tadi kan alasan seseorang menjadi pelaku bully pelarian membuli atau mungkin sih pengen kelihatan populer atau perhatian, pengen Ya, kelihatan kuat gitu, punya kekuasaan. Ada banyak sih. ini Kak Itu Kain ada komen tuh. ada juga ada korban yang menikmati dibully. Menikmati dibully atau dia tidak paham kalau dibully. Iya kan Kak Iin? Intinya tuh cenderung ya udahlah, kayak ya udahlah biarin aja aku diginiin gitu. Ya bisa jadi sih, mungkin korban bullyingnya merasa bahwa kalau dia diperlakukan seperti itu berarti dia diperhatikan. Bisa jadi. Sisi positifnya. Ya nggak sih? Sisi positifnya pikir berpikir baik bahwa ya mungkin kita Kayak dibayain yang aja sebelumnya tadi itu kan dibahas, Pak Nino. ya, yo, Ya. ya, halo, Gimana Asti tadi, iya iya, kejawab nggak? Maksudnya soalnya jaringan putus-putus. Tadi aku udah menjawab sih, tapi nggak tahu deh sampai nggak. mungkin sampai Kain mungkin Hmm. 1, 2. Gibran datang foto aku dari pintu 1, 2, 3 terus jepret. Kain, ini waktunya udah ada 1 jam Ya, belum tak kemarin lagi nih.
kita belum bisa close. Yang ditanyain sebelum diakhiri, mungkin Kain mau menyampaikan apa? Maaf tadi keputus, Kaninonya hilang. Apa mungkin jaringanku yang jelek? Mungkin jaringannya yang kurang oke. Iya Kak, ini kan Gimana? nanti kayak Kita udah mau closing apa? Apa udah closing? Ini kita udah 1 jam belum? Mungkin. Hai Kak Iin. Hai, aduh jaringan. Ya jaringannya kurang oke. Oke. Kan kita udah ngebahas dari penjelasan tentang bullying, tentang cyberbullying, tentang pelaku dan sama si korban kayak gitu. Oh, masih ada pertanyaan dari Asti Kain. Ini ada pertanyaan nih. Terus bagaimana cara menangani jika menemukan korban yang justru malah menikmati sebagai sasaran bullying? Gimana itu, Kak? Hai, Kak Iin. Oh ya. Itu sih, ya, ada pertanyaan tuh dari Asti tuh. Terus bagaimana cara menangani jika menemukan korban yang justru malah menikmati sebagai sasaran bully? Menurut Kak In gimana? Tapi menurut kalau korbannya menikmati dibully gitu ya. Menurutku kita juga tidak bisa melakukan penanganan gitu kalau misalnya korban itu sendiri merasa baik-baik saja, karena menurut pemahamanku adalah ketika seseorang datang ke kita, mungkin orang itu membawa ketidaknyamanan, beban atau ada hal yang membuat dia merasa tidak tenang gitu. Tapi kalau misalnya seseorang itu baik-baik saja, berarti kita tidak perlu melakukan penanganan sih. Kalau menurut aku sih kayak gitu nih, Kak. Contohnya kayak aku nih, kan aku dipanggil pesek kan. Kalau dulu waktu dulu dari sekolah sampai sekarang pun masih dipanggil pesek. Apa? Iya kan? Nah, sampai sekarang aku masih fine aja, merasa itu ya sudahlah kayak gitu. Jadi atau mungkin karena memang ya sudah, mungkin si korban itu hanya bukan menikmati, mungkin kali lebih sudah ya sudahlah menerima, memang pada dasarnya seperti saya panggilan pesek ya sudah kayak gitu. Jadi terkenalnya kayak gini, Nino yang mana ya kayak gitu kan, Nino yang pesek itu loh kayak gitu kan. Jadi kan orang langsung ingat, oh ya kan kayak gitu kan Kak. Benar, jadi ya itu tadi yang aku bilang. Jadi kalau misalnya si korban bullying ini ngerasa
dia fine-fine aja, dia menikmati, mungkin kata korban itu menjadi hal yang tidak tepat buat dia gitu. Karena Ya, ketika kita mengatakan korban, itu berarti dia merasa dia di posisi yang tidak nyaman. teraniaya atau Mm-mm. tidak nyaman atau Mm-mm. tidak sejahtera. Tapi Ya. ketika dia menikmati perlakuan itu, berarti kita nggak bisa menyebut dia masuk dalam kategori korban. Dan Mm-mm. dengan begitu kita tidak perlu melakukan penanganan karena Ya, dia pun merasa ya nggak ada yang masalah, fine-fine aja. nggak Mm-mm. semua baik-baik aja. Mm-mm. Kalau Oh, menurut aku sih kayak gitu Kak Nino. iya. Ya, betul. Saya setuju banget. Tapi kalau misalnya kita melihat, tapi kalau misalnya kita melihat bahwa perilaku bullying yang dialami itu sebenarnya sudah sangat tidak tidak sehat ya, ya Mm-mm. berarti mungkin kita bisa beralih ke pelakunya gitu. Jadi kita Mm. bisa menangani yang pelakunya. Ya, oke. Gimana, Asti? Kak, setuju nggak nih Kak Asti sama jawabannya Kak Iin? Atau mungkin Kak Kak Asti Iin bisa mungkin ini. sharing juga kalau ada jawabannya yang Mm, beda. betul sekali, setuju sekali. Tapi sembari kita nungguin jawabannya si Asti, kita sembari lihat ini udah ada 1 jam belum ya Kak? Iya, udah mau nih, hampir. Kak, Mm-mm. soalnya ini udah jam 9 lewat 2 menit. Takutnya ntar Oke, keputus lagi. ya. Kak Iin mau menyampaikan apa? Ada mungkin Closing gimana atau ya. closing? Jadi sebelum mengakhiri sesi kita malam ini, yang pengen disampaikan adalah eh, untuk korban bullying itu jangan takut karena kamu nggak sendirian gitu. Kita semua pernah mengalaminya dan kamu harus tetap eksis, tetap bertahan. Kita bisa, maksudnya kamu bisa melalui semua itu. Dan sesi pembahasan kita tentang bullying dan cyberbullying itu masih akan berlanjut di sesi berikutnya karena kita masih akan membahas tentang gimana sih penanganan, gimana sih kita sebagai orang tua, gimana kita sebagai guru dalam menghadapi perilaku bullying dan cyberbullying gitu. Itu kita masih akan bahas dan itu pembahasan yang sangat penting dan perlu kita ketahui supaya kalau misalnya kita lihat di sekitar kita ada korban bullying atau pelaku bullying, kita tahu kita harus ngapain. Itu sih. Gimana kan Nino? Itu aja sih dari Setuju, aku. setuju banget, Mm-mm. setuju. Nah, nih Kak Asti, masih mungkin ada sedikit waktu Kak. Ini Kak Asti gimana menurut Kak Iin? Ya itu tadi udah aku bilang kalau Udah. memang kita ngerasa itu sudah tidak sehat, berarti kita perlu menangani pelakunya. Mm-mm. Oke. Saya close aja ya Kak. Ini sudah takutnya Ya, nanti kalau tiba-tiba nanti monggo. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah gabung di sini. Tunggu pembahasan lagi tentang bullying yang lebih mendalam lagi bersama Kak In dari Toraja. Pastinya. Dan Kak Nina dari Kudus. Oke, terima kasih. Pastinya apa namanya, kita akan memberikan hal yang seringan mungkin, yang mungkin gampang-gampang untuk ditangkap sama teman-teman. Satu lagi, mungkin ada usulan kali ya Kain, ingin kita bahas apa sih, tentang apa, apa namanya, mungkin ngebahas apa ya Kain yang sekiranya bukan hanya tentang perkembangan anak atau mungkin tentang hal lain, boleh banget ya. Ya, DM ke jadi kalau aku misalnya atau ke ya. Kain. Oke, ke Kain juga bisa, boleh banget. Oke. Terima kasih teman-teman. Maaf kata ya kalau ada yang salah. Salah. Dan terima kasih banget sudah dengerin kita cuap-cuap di sini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Iya. Dah Kain, salam buat keluarga ya. Dadah semua. Dah.